sehat bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Adi Makassau. Dan hari ini bersama saya bergabung di studio ada Ibu Dr. Haja Sari Astriani, merupakan dokter umum dari instalasi unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Adi Makassau. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Cerah sekali, suka sekali saya melihatnya ya. Secara hati kita, insya Allah. Iya. Baik, hari ini pemirsa memang sorotan kita memang bagaimana situasi percepatan penanganan COVID-19 ya. Iya. Dan salah satu diantaranya pasti adalah rumah sakit yang tentunya menjadi garda yang terdahulu untuk merecovery daripada para penderita seperti itu, yang mana pada kemarin saja kita sudah masuk di 30, menembus angka 33 pasien positif dan hampir menembus 1000 lebih angka untuk total yang lain. Dan ini pasti saya rasa ini kecemasan yang perlu dijawantahkan dalam kehidupan yang sebenarnya supaya kita lebih aware ya. Dan dok, pelayanan daripada pasien di instalasi gawat darurat selama pandemi ini seperti apa dok? Karena sekarang kan batuk bersin pilek aja orang sudah curiga. Iya. jangan-jangan. Nah, Iya. seperti apa sih coy? Iya. Selamat pagi kan. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan bagaimana layanan instalasi gawat darurat di RSUD Adi Makassau pada situasi pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya saat ini untuk masuk ke IGD banyak juga sih masyarakat yang agak was-was dan khawatir untuk datang ke rumah sakit dengan ketakutan mereka jangan sampai terpapar oleh infeksi virus ini. Karena itu untuk kasus pasien yang datang ke IGD sangat menurun ya pada saat situasi pandemi saat ini. Seperti kita ketahui bahwa IGD atau instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Adi Makassau adalah unit pelayanan yang menerima pasien secara cepat dan tepat. Jadi respon time yang harus diberikan kepada pasien itu adalah efektif dan efisien. Pelayanan ini terbuka selama 24 jam terus menerus bagi setiap warga masyarakat yang membutuhkan penanganan kegawat daruratan. Seperti saat ini kita ketahui bahwa WHO telah menetapkan kondisi saat ini di dunia dengan menyebarnya virus COVID-19 ke seluruh penjuru dunia, maka WHO menetapkan pada bulan Maret itu adalah situasi pandemi COVID-19. Kemudian termasuk negara yang banyak terjangkit adalah Indonesia, dan di tahun 2020 di bulan Maret tanggal 14 juga Indonesia telah menetapkan bencana nasional ya untuk COVID-19 ini. Nah, kemudian dalam hal ini kasus COVID-19 yang meningkat membuat kita semua tenaga kesehatan memerlukan upaya komprehensif untuk bagaimana menangani kasus COVID-19 ini dan upaya pencegahan untuk memutuskan mata rantai penularan. Jadi kekuatan situasi sistem kesehatan nasional kita saat ini diuji dengan seiring dengan eskalasi status kasus COVID-19 yang setiap hari semakin meningkat, yang telah melanda di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Parepare yang juga dengan semakin hari semakin terjadi lonjakan kasus yang meningkat ya di akhir-akhir bulan terakhir ini. Kemudian untuk itu fasilitas
pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi corona COVID-19 ini untuk bagaimana menghadapi masalah kesehatan akibat COVID-19. Untuk pelayanan kesehatan di IGD Andi Makassau dengan kondisi di Parepare yang terjadi lonjakan kasus yang semakin hari semakin meningkat dengan kasus pasien terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan swab yang positif semakin hari semakin meningkat, membuat pemerintah daerah Kota Parepare menetapkan Parepare sebagai area transmisi lokal atau zona merah. Dalam hal ini untuk pelayanan di Rumah Sakit Andi Makassau maka dibuat mekanisme dan prosedur tata cara bagaimana menghadapi pasien di tengah pandemi saat ini. Kasus-kasus yang datang di Parepare terutama IGD Andi Makassau itu untuk setiap kami menerima pasien itu harus dilakukan screening terlebih dahulu untuk memilah atau menentukan pasien ini apakah merupakan salah satu pasien yang dicurigai terinfeksi COVID-19 atau non-COVID pasien biasa. Jadi untuk itu dalam screening itu pada awal pasien datang dilakukan screening baik oleh dokter sendiri maupun perawat yang ada di IGD. Kemudian dari kesimpulan yang diperoleh dari screening itu kita bisa membedakan apakah pasien statusnya OTG atau ODP dan PDP. Untuk kasus pasien yang kita curigai COVID sendiri di IGD Andi Makassau telah disiapkan ruang khusus untuk pasien yang dicurigai ODP ataupun PDP. Jadi tidak dicampur pasien yang non COVID dan COVID. Ada ruangan yang kami siapkan khusus untuk pasien yang kami curigai COVID. Kemudian karena penyebaran atau infeksi yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini sangat mudah terpapar bagi orang-orang yang berada di sekitar atau di sendiri, maka pasien juga dalam menerima pasien yang dicurigai COVID, rumah sakit menyiapkan APD alat pelindung diri standar agar supaya meminimalkan paparan yang bisa terjadi pada perawat maupun petugas kesehatan yang ada di UGD. Seperti kita ketahui kalau penyebaran atau penularan virus ini sangat mudah terdeteksi bagi orang-orang yang di sekitarnya. Apalagi ini kabar baik ya dok ya, dan juga pemirsa di rumah yang menerima redaksi kami dan informasi bahwa tidak perlu menunggu lama lagi karena lewat TCM RSUD Andi Makassau dapat deteksi COVID hanya dalam 1 jam. Wah ini keren, daripada kan orang katanya berhari-hari. Nah ini bagaimana dok? Iya, sebenarnya untuk kasus atau alat ini yang di Parepare sudah disiapkan alat ini sebenarnya untuk yang menjelaskan itu yang lebih ke ahlinya, petugas labnya. Memang di rumah sakit telah ada dan itu telah digunakan dan sangat beruntung di daerah kita di Rumah Sakit Andi Makassau telah disiapkan alat pendeteksi virus COVID-19 ini dengan sangat mudah dan waktu yang sangat cepat dan hasilnya juga akurat ya? Iya, akurat. Baik, nah ini sebenarnya memang konsentrasi kita sendiri kalau sedikit demam, sedikit apa itu langsung kita yang memvonis diri sendiri. Padahal sebenarnya biasa apalagi situasi seperti sekarang pancaroba ditambah mungkin fisik yang menurun karena tidur kita tidak seperti biasanya karena harus bangun sahur dan seterusnya gitu dan beraktivitas lagi. Nah
ini dok, meskipun orang fokusnya di COVID gitu kan, tapi penyakit yang di tengah-tengah seperti ini juga yang ikut berobat juga. Selain itu kan orang fokusnya COVID, padahal sebenarnya ada penyakit lain yang juga sebenarnya perlu diwaspadai. Iya. Iya, jadi karena di daerah kita Parepare sudah ditetapkan sebagai pemerintah daerah kita ya yang menetapkan bahwa di Parepare itu sudah termasuk area transmisi lokal atau zona merah. Jadi sebenarnya kita jangan langsung lengah atau menganggap penyakit yang kita idap itu adalah hanya sekedar penyakit infeksi saluran pernapasan biasa. Jadi kalau kita merasakan ada infeksi, ada nyeri di tenggorokan atau batuk, gatal, demam, gatal, di Rumah Sakit Andi Makassau disiapkan tenda COVID yang layanan untuk pasien, terutama untuk masyarakat Parepare yang memiliki KTP Parepare. Layanan ini terbuka dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi untuk masyarakat Parepare yang merasakan ada gejala seperti gejala klinis yang tadi, demam, batuk, pilek, kemudian nyeri menelan, ada rasa sesak sampai ke nyeri dada, tidak menutup kemungkinan juga dengan nyeri ulu hati, itu salah satu juga gejala dari COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, banyak klaster-klaster yang sudah ada di Parepare, terutama Lakesi yang pasar Lakesi ya, yang sering sekali dikunjungi ramai oleh warga masyarakat, dan semakin meningkatnya orang tanpa gejala di Parepare. Data setiap harinya itu semakin meningkat dan sangat menonjol. Jadi perlu ada kekhawatiran dan kewaspadaan yang harus kita secara dini sudah mewaspadai. Jangan sampai penyakit yang kita rasakan itu adalah bukan infeksi saluran pernapasan atas biasa. Ya, jangan sampai kita secara tidak langsung telah terpapar oleh virus ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa penularan infeksi COVID-19 ini sangat mudah dan gampang sekali. Ya. Baik. Ini penting sekali menjadi perhatian bersama, tetapi saya kali lagi penting untuk jadi kita ini ya pikirkan, cuman ya jangan berlebihan juga, karena jangan sampai juga seperti dikatakan dokter cuma ispa biasa tapi khawatirnya terlalu akhirnya penyakit lain yang muncul seperti itu ya. Jadi baik, kita jeda dulu dok, sudah jangan kemana-mana, ayo segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya HM Iskandar Nusu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, beserta seluruh staf, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersama-sama perangi hoax, saring sebelum menyebarkan, dan bijak dalam bermedia sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan
dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Saya, Sang Tidak Nawawi Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Parepare, mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya Haja Andi Nurhati Latifu Esos, Ketua DPRD Kota Parepare, bersama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi seperti saat ini ya, karena mengingat Indonesia sendiri Parepare ini ada musimnya, ada berdarah apa, dan penyakit-penyakit seperti ini memang tidak kenal musim, malah menurut saya sering ada dan terkadang ada. Tapi kalau melihat animo masyarakat kan dok, saat ini apakah ada yang secara mandiri atau terpanggil secara pribadi untuk melakukan rapid test seperti itu sejauh ini? Ya. Jadi animo masyarakat dengan adanya sekarang di Parepare menyiapkan pemeriksaan rapid test, animo masyarakat banyak juga dengan kesadarannya sendiri, walaupun tidak sedikit juga yang merasa untuk mengeluarkan karena berbayar ya, untuk yang tidak punya indikasi hanya untuk pemeriksaan sekedar ingin tahu apakah sudah terpapar virus atau itu tidak. Kalau harus dibayar berapa dok? Kalau di Makassau itu 450. Tetapi untuk yang indikasi itu gratis. Iya. Namun demikian di Parepare sudah banyak dilakukan pemeriksaan terkait banyaknya klaster-klaster atau daerah-daerah seperti pasar-pasar yang belum lama ini sudah dilakukan pemeriksaan itu gratis. Karena ada beberapa orang yang dilakukan yang sebelumnya datang lewat UGD dengan keluhan demam tanpa tahu kalau dirinya sudah terpapar virus, itu hasilnya positif. Dengan demikian dengan adanya kasus penjual di Pasar Lokesi, kemudian pemerintah daerah bersama Rumah Sakit Andi Makassau mengadakan dan Dinas Kesehatan ya mengadakan rapid test dengan gratis untuk daerah-daerah sekitaran pasar. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan kalau ada kasus-kasus di daerah-daerah mana yang banyak warga masyarakat berkumpul itu, kalau ada yang sudah terkonfirmasi dengan hasil swab positif, pasti dilakukan juga
pemeriksaan secara gratis. Tetapi banyaknya kantor-kantor seperti PLN-nya, PLN, kantor imigrasi datang juga memeriksakan dirinya dengan alasan juga untuk penerbangan, karena sekarang minggu-minggu yang lalu itu untuk bisa melakukan perjalanan melalui dengan pesawat itu harus melakukan ada hasil pemeriksaan rapid test yang negatif dulu mereka bawa. Untuk kesadaran dari masing-masing masyarakat yang ingin memeriksa dirinya dengan berbayar itu walaupun ada, tetapi tidak banyak juga, karena mungkin ya, khawatir dulu, iya, kaget duluan gitu kayaknya. Iya, tidak semua juga. Iya, ada beberapa kasus juga waktu saya sendiri menjadi petugas di tenda COVID, ada beberapa juga yang khawatir untuk kita lakukan pemeriksaan rapid test, walaupun itu karena ada indikasi jadi rumah sakit melakukan pemeriksaan dengan gratis, tetapi mereka menolak dengan alasan ya, itu tadi takut menerima kenyataan kalau dia positif, karena stigma masyarakat di lingkungan sekitarnya yang khawatir kalau ada tetangga mereka yang positif. Ya, karena ini saya rasa tidak berbanding lurus ya dengan stigma yang berada di tengah masyarakat yang dihindari kalau dia terinfeksi. Tapi yang menggelikan juga dok ya, tidak mengindahkan juga instruksi. Jadi saya kira ini tidak berbanding lurus ya ketika ada yang terpositif. Padahal mungkin ini yang terpapar ini karena mereka bekerja untuk mencari nafkah, bukan dengan tujuan yang lain, seperti itu ya, sehingga terpapar dan mereka didiskriminasikan gitu, ada tindakan diskriminatif. Tetapi masyarakat kita malah dengan sengaja dan terang-terangan melakukan tindakan yang menurut saya tidak sesuai yang kita harapkan, malah bukan suatu hal yang menurut saya justru itulah yang menggelikan gitu kalau sampai demikian, karena tidak berbanding lurus anggapannya. Nah, baik, ini dok, kemudian menjaga kondisi tubuh saat ini kan memang saya kira ini penting, apalagi bagi saya pribadi melihat peta sebaran sendiri bisa dikatakan sudah tidak ada lagi zona hijau, hampir semuanya zona merah di semua kelurahan dan kecamatan di Kota Parepare, dengan menembus angka kita salah satu penyumbang terbanyak penderita. Betul, kita adalah penyumbang terbanyak untuk kawasan timur Indonesia, dan ini saya kira harus menjadi fokus yang luar biasa untuk kita semua pemirsa, menjaga daya tahan tubuh seperti apa di kondisi sekarang. Iya, jadi secara bersamaan juga sih sebenarnya di tengah kita dilanda pandemi COVID-19, kita juga tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana dalam berpuasa kita dibutuhkan juga stamina yang harus fit. Begitu juga dengan COVID-19 yang melanda kita di bulan ini, yang sangat lonjakan kasusnya semakin hari semakin meningkat. Jadi banyak kecemasan di tengah-tengah masyarakat yang muncul, apakah tidak berbahaya dengan mereka berpuasa di tengah pandemi, situasi pandemi saat ini. Itu satu kekhawatiran mereka. Jadi sebenarnya berpuasa, mereka merasa dengan berpuasa itu dehidrasinya akan terjadi dehidrasi karena kurang minum. Seperti mereka ketahui, untuk salah satu pencegahan terpapar virus ini juga harus dengan banyak minum air putih. Nah, ini bulan puasa bagaimana? Jadi untuk itu di medsos, di TV sering disiarkan bagaimana menjaga imunitas tubuh kita di bulan Ramadan ini di tengah pandemi. Jadi menurut saya pada saat berbuka puasa perbanyaklah minum air putih dari berbuka sampai sahur. Untuk pada saat buka puasa sendiri upayakan minum yang manis-manis dulu ya. Kemudian di samping konsumsi atau asupan gizi yang kita perlukan berlebih di situasi pandemi seperti ini,
dari sayur atau buah kita bisa temukan zat gizi yang sangat mendukung imunitas tubuh kita. Apalagi di bulan puasa ini banyak dijual buah-buahan berlimpah. Kemudian kita juga berbuka puasa dengan buah biasanya. Cuma yang harus diperhatikan adalah pada saat berbuka minum esnya jangan berlebih. Kalau bisa jangan minum es dulu, sebaiknya diawali dengan minum air hangat aja. Iya benar, ya benar. Karena jangan sampai kita merasa itu flu biasa karena minum air es. Jadi kita susah membedakan sebenarnya apakah ini penyakit kita akibat virus ataukah hanya penyakit flu biasa. Ya, kemudian pada saat sahur juga kita harus memperhatikan konsumsi makanan yang sehat. Sebenarnya untuk sediaan 4 sehat 5 sempurna itu harus tersiapkan, walaupun banyak di antara kita juga takut sih untuk minum konsumsi susu ya. Jadi tidak di saat musim pandemi saat ini kita sekali-kali kalau saya sendiri dong konsumsi menyarankan ya, karena saya mau menjalani sendiri. Saya kan peminum susu adiktif banget dari kecil kan, jadi saya menyarankan ini bagus deh, susu UHT yang kita sharing dok ya. Susu UHT yang low fat karena dia tidak enek. Kalau dia full cream kan dia masih ada manis-manis jambu begitu, dan dia masih tinggal di tenggorokan kita. Kalau misalnya dia low fat dia lebih ringan, tertelan juga karena dia plain, rasanya tawar, jadi tidak terlalu ini. Dan kalau saya sarankan boleh dipanasin tapi tidak terlalu panas, tidak mendidih. Iya, apalagi kalau subuh. Betul dong. Jadi tidur kita juga lebih berkualitas kalau habis minum susu. Tapi minum susunya sebelum imsak, jangan imsak. Iya, jadi sekarang tidak perlu khawatir dengan susu, banyak sekali macam susu yang tersiapkan ya. Ada untuk yang untuk kolesterol, untuk penyakit diabetes, ada susunya. Apalagi sekarang kalau susu UHT, kalau saya sarankan karena kita ibu, apalagi sekarang ekonomi agak sedikit gimana dok ya. Jadi saya jangan beli yang 225 mili, beli yang 1000 mili 1 liter. Itu kan lebih murah. Itu di franchise-nya cuma 20.500. Cuma 20.500 loh pemirsa. Jadi itu bisa diminum sampai bisa 4 hari. Itu bisa sampai 4 sampai 5 hari. 4 hari lah maksimal, dan bisa masuk kulkas, dibuka masuk kulkas. Pas mau diminum dihangatkan, jangan cukup muncul itu. Saya googling di salah, dan saya baca di salah satu jurnal kesehatan, dan itu ternyata bagus sekali untuk daya tahan tubuh sebenarnya. Saya kok jadi kayak sharing dok ya, sharing ya. Jadi tidak apa-apa karena susu juga bisa menambah daya vitalitas kita. Jadi tidak usah takut bagi yang ingin diet, takut dengan pilih yang low fat ya. Pilih yang low fat. Iya. Pilih yang low fat biar nggak gendut ya. Kalau saya mah biar nggak minum low fat emang udah begini. Baik, kita jeda dulu Bu Dokter cantik. Kita jeda dulu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, izinkan kami pada bulan Ramadan ini memanfaatkannya untuk mendapatkan ridho dan rahmat-Mu serta pembebasan dari siksa api neraka. Saya Andi Firdaus Jolong, Direktur PDAM Kota Parepare, beserta seluruh karyawan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari gunakan air sebaik-baiknya, karena air adalah sumber kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya Kompol Sapari, SOS, Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan beserta jajarannya mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, masih dalam program acara yang disuguhkan untuk Anda saat bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassau seputar pelayanan pasien IGD RSUD ya di Makassau. Nah, baik Dok, ini kembali lagi dengan tema kita lebih awal tadi ya. Bagaimana kemudian meskipun memang sekarang beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit rujukan Andi Makassau memang fokusnya ke COVID-19, tapi tentunya penerimaan dan penanganan secara cepat dan tepat untuk pasien lain tentunya tetap didahulukan ya Dok ya? Iya. Baik, silakan. Ya, jadi dalam penanganan pasien di IGD RSUD di Makassau di saat pandemi seperti sekarang ini seperti itu tadi, jadi IGD dituntut untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan para petugas kesehatan dalam menghadapi pandemi. Jadi IGD harus selalu berpartisipasi untuk siap siaga secara efektif dan efisien dalam merespon kondisi darurat dengan lonjakan kasus COVID-19 yang bukan tidak mungkin akan banyak berdatangan di layanan IGD. Untuk itu dalam penerimaan pasien, pelayanan kesehatan yang diberikan itu harus dengan kami di IGD di Makassau memberikan pelayanan respon timenya yang harus tepat waktu, efektif, efisien, berfokus pada pasien dan aman, terutama petugas kesehatannya yang harus senantiasa meningkatkan pelayanan mereka. Kemudian untuk penyebaran infeksi sendiri, petugas pelayanan juga harus mengingat bahwa mereka harus memproteksi dirinya dengan menggunakan alat pelindung diri yang standar. Jangan sampai mereka secara tidak sengaja pulang ke rumah bertemu keluarga dengan bisa membawa virus untuk keluarga di rumah. Tapi saya pengen tanya secara pribadi nih Dok, ini sebagai seorang, saya tidak mau melihat sebagai dokternya, tapi sebagai seorang ibu sari ya, menggunakan hazmat, menggunakan APD lengkap, bagaimana rasanya Dok? Ya, untuk di IGD sendiri, untuk selama ini sejak masa pandemi ini saya belum untuk pemakaian hazmat itu saya belum pernah menggunakan. Jadi alat pelindung diri itu ada 3 level ya, ada level 1, level 2, level 3. Setiap harinya di UGD kami menerima pasien, terutama pasien yang ada infeksi pada saluran pernapasan, kami menggunakan alat pelindung diri dengan level 2. Untuk pasien yang kami curigai COVID dengan hasil pemeriksaan penunjang, kemudian hasil pemeriksaannya memang curiga ke arah pasiennya curiga sudah terinfeksi COVID, biasa kami
memberi kesimpulan pasien ini dalam status PDP itu kami berikan ruang khusus. Nah untuk ruang khusus sendiri walaupun tanpa ada hasil positif COVID, biasanya petugas kesehatan yang masuk ke ruangan tersebut harus menggunakan APD level 3 atau hazmat. Untuk saat ini saya belum pernah merasakan menggunakan hazmat. Tapi kalau kita sendiri membayangkan kayaknya panas. Iya, kalau menurut pengalaman teman-teman saya yang sudah merasakan itu sangat panas sekali, keringatnya luar biasa ya, bercucuran seperti baju sauna gitu. Iya. Padahal sudah di dalam ruangan yang ber-AC, tetapi keringatnya masih banyak yang karena sirkulasi tidak masuk secara ini ya. Iya benar. Belum lagi penggunaan masker N95 yang mereka gunakan, kemudian ada helm tertutup, itu sangat membuat pernapasan kita sampai sulit bernapas. Kalau masker biasa saja yang kita gunakan seperti ini, kemudian kita melakukan kegiatan bisa dengan jalan atau naik tangga saja kita sudah rasa sesak. Iya, apalagi mereka yang memakai alat pelindung diri, masker yang berlapis-lapis, kemudian pakai face shield yang semacam helm itu. Baik. Ini tentunya perlu kita sikapi lagi lebih bijaksana teman-teman pemirsa sekalian, bahwa kita dalam situasi yang betul-betul kedaruratan yang ekstra tinggi. Jadi bukan lagi kita berpikir nanti benar-benar di depan mata kita ada kejadian baru kita percaya bahwa situasinya memang dalam situasi yang warning betul-betul. Dan terima kasih dokter, selamat bertugas, jaga kesehatan Pak. Iya, terima kasih bersama keluarga, teman-teman, salam sayang kami buat mereka ya, tetap sabar di jalan ini dan semoga semangatnya tidak kendor, tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Doa kami buat seluruh tenaga medis di seluruh Nusantara yang pasti. Dan selamat berlebaran insya Allah. Maaf lahir batin dok ya. Baik. Dan sebelum berpisah saudara, saya mewakili teman-teman di Peduli, Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare dan juga masyarakat Kota Parepare ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kembali lagi berpulang karena Rahmatullah, yakni salah satu tenaga medis terbaik yang dimiliki tanah air, ada Ari Puspitasari, Escap Nurse, bersama janin yang dikandungnya beberapa hari yang lalu, dan semoga husnul khotimah, keluarga ditanggalkan tabah, dan jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Saya kira ini penting sekali untuk kita bersama. Semoga inilah yang terakhir. Jangan lagi ada tenaga-tenaga medis kita yang gugur karena mungkin keteledoran dan kesengajaan kita tidak mengikuti instruksi dan maklumat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan bertemu kembali.